Ya, hari ini tanggal 16 ya, 16 bulan 7. Masih di emiten tukar pikiran ya. Teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Ini adalah sebagai media pembelajaran. Apabila ada kekurangan ya silahkan kalian tambahkan, apabila ada kelebihan silahkan kalian ambil. Jadi ini tukar pikiran itu siapa tahu gitu teman-teman itu sependapat dengan saya, walaupun tidak sependapat ya. Mungkin sebagian bisa disimpan dulu, siapa tahu nanti kedepannya bisa sependapat ya. Tukar pikiran semil, kalau semil kan udah naik ya, udah saya bahas juga udah naik juga. Cuman ya di sini si bandar lokasi udah ngambil lagi ya, Poren juga ngambil lagi. Cuman ini si Poren belum jualan nih ya, belum jualan nih. Walaupun jualan dia sedikit, di sini sedikit, cuma 3 hari jualan, sisanya dia nge-up lagi. Ini juga papan utama, tahu sendiri kalau papan utama ya lebih liquid ya kalau papan utama ya. Mungkin alasannya diangkat lebih tinggi ya itu mungkin ya. Kalau saya sendiri sih tidak apa namanya ya, kalau udah begini ya, kecuali kalau yang ngambil dari bawah ya udah sampai manapun silahkan gitu yang ngambil di bawah. Cuman yang baru ngambil janganlah, soalnya udah tinggi banget ya, sarankan saya jangan, karena kalau udah nyangkutnya ya lumayan juga gitu kan. Kalau udah nyangkutnya mending kalau dia ke atas gitu, kalau dia ke bawah bagaimana, kalau niatnya dia sekarang pancingan ini buat retail teman-teman kita masuk bagaimana gitu kan, kita kedepannya nggak tahu ya. Kalau yang masih ngambil dari sini sih oke gitu ya, kecuali kalau dia emang diturunkan dulu ke harga ke sini nih, ke ini kan bisa menjadi resist, bisa menjadi support ya. Kalau dia diturunkan ke sini ya ke 180 dulu pelan-pelan mungkin ya, nanti di up lagi untuk apa namanya, untuk memperkuat pondasi gitu mungkin oke lah gitu. Cuma kalau udah nanjak begini saya suka khawatir ya. Kita lihat dari sini nih, saya kan udah jadiin pundak catnya ya, ini udah over value banget nih, udah over value gitu kan. Bahkan kalau saya tambahin 2 juga plus 2 nih, kita PE yang plus 2 nya mana, nggak keluar PE plus 2 nya. Oh ada nih, udah ada, dia udah di atas lagi tuh, di atas udah ini kan PE plus 2 nih, udah semakin over gitu loh. Makanya saya bilang aduh, ini kalau yang baru beli lebih baik jangan deh gitu ya, karena ini masih over value. Kecuali kalau masih area-area sini lah gitu ya, area-area 181 gitu kan. Ini udah saya hitung, kalau nggak salah ini udah saya hitung deh itunya apa namanya, harga bukunya berapa ya, harga wajarnya ya 16.79 yes. 16.79 dikali berdasarkan per ya, EPS nya itu 11.58 maaf 16.79. Ini untuk berapa tahun ini, 3 tahun benar kan, yang semil kan, SMIL semil 16.79 dikali, ini semil bukan, semil kan ya, semil EPS nya itu 11.58 harga bukunya aja 194 gitu ya. Harga bukunya, harga apa namanya, harga wajarnya berdasarkan PE ya, berarti 194. Nah di sini nih, berarti kalau 194 lebih dari 144 jadi over value ya, jadi udah agak mahal kalau beli ya 194. Kelebihannya berapa persen? Udah 32% ya. Jadi kalau mau beli sekarang janganlah. Kalau dia emang turun dulu ke 194 wajar lah, walaupun nyangkut istilahnya masih di harga wajarnya gitu kan. Suatu saat dia mungkin akan menuju harga wajarnya lagi. Ya nggak jauh dari 180 lah di sini ya. Di apa namanya, di pucuk yang ini, di bukit yang inilah gitu ya. Andai kan dia bisa ke sini aja lagi dikit. Ya.
bisa turun dulu ke bawah baru ke atas lagi, itu lebih keren lagi. Tapi kalau papan utama terus juga poren juga ini ngambil terus, ini kan poren ngambil terus nih ya. Kalau Banaloka kan ngambil jual, cuman poren cenderung dia kebanyakan ngambil, apalagi dari garis poren itu udah bersatu sama candle berarti ini udah luar biasa. Ini udah uptrend banget, secara MA juga udah uptrend banget, sangat uptrend ini ya. Ini sangat uptrend, dia bisa melanjutkan ke harga berapapun, mungkin terserah gitu ya, mau ke harga berapapun terserah. Cuman kalau berdasarkan hitungan harga wajar ya cuma 194. Kalau kita lihat dari PBP, coba lihat PBP mau dibikin PP berapa kali ya. Misalkan model brand gitu ya, brand juga kan fundamentalnya udah nggak ada lagi istilah fundamental gitu kan, udah menjadi apa namanya, menjadi semacam menghilangkan kepercayaan orang-orang fundamental gitu. Ini untuk PBP-nya itu kan min-nya itu 2.23 ya, 2.23 dikali harga bukunya berapa? Harga bukunya cuma 81.59, 81.59, 81.59, 181, pas banget di sini ya, di harga ini ya, pas banget di sini ya. Seperti yang direncanakan ya, emang namanya harga wajar di sini, berarti ini udah melebihi harga wajarnya. Cuman ada cumannya, poren belum jualan. Di harga berapakah nanti poren akan jualan? Nah itu kan sampai sekarang aja poren masih terus ngambil ya. Ada sedikit pembuangan tapi selebihnya dia ngambil lagi ya. Terus di sini juga nih, kanal ini juga udah ketembus lagi. Sekarang dia udah open bawah nih, udah menunjukkan dia mau ke atas gitu kan. Secara kanal udah menunjukkan mau ke atas. Ya sih mudah-mudahan sih ini istilahnya nanti jadi pembelajaran buat teman-teman lah, kalau udah naik segini itu bagaimana gitu ya. Padahal patokan dari ada patokannya sekitar 70%-an ya. Karena udah 120%, dia belum dibawa ke bawah juga ya. Biasanya kalau 70% tuh dia landai dulu baru ke atasin lagi. Kalau ini enggak, dia turun hanya satu candle. Cuman bagusnya itu emiten itu naiknya enggak signifikan sampai 30%, 40%. Nah, inilah yang membuat si emiten ini tidak kena UMA. Karena kenaikannya itu bertahap, 1%, 2%, paling tinggi 5% gitu. Nah, seperti inilah mungkin yang diinginkan oleh bursa gitu, nggak naik sampai 30%, 20% gitu. 40% gitu. Kan ini kan bertahap dari mulai harga 117, izin juga 150, bertahap gitu. Nah, inilah yang menyebabkan si emiten mungkin si bursa tidak mengumakan semil, karena emang kenaikannya bertahap gitu, 1%, 2%, turun sedikit-dikit gitu kan. Nah, kalau market makernya udah jago ya seperti ini lah. Mari kita lihat siapa sih di balik emiten ini 30 April ya. Saya juga jadi waduh, ini sangat sulit nyari emiten yang seperti ini, sangat sulit. Karena saya juga tidak menyangka bahwa si semil itu akan seperti ini. Ya. Nih, lihat teman-teman, ini brokernya itu poren, kita lihat porennya. Karena yang berperan untuk mengangkat broker ini adalah mengangkat emiten adalah poren. BK, CC, ZP, AK, MG. MG ya kecil lah, MG. Anggap aja ini si BK, si CC sama si ZP sama si AK. Bila mereka sudah berkolaborasi, ya lihat nih, maka akanlah terjadi seperti mungkin ini kesayangannya poren juga gitu kan, daripada goto katanya. Mendingan ini semil katanya, saya mainin dikit-dikit gitu kan. Ya seperti itu teman-teman, ini mungkin kesayangannya poren. Jadi poren juga kemarin aja ngejual cuman 3 hari doang, itu juga ngejual di harga tinggi, cuman selebihnya di up lagi. Yang mudah-mudahan si BK terus menyayangi semil lah ya. Cuman dari saya gitu aja, hati-hati aja.
karena udah melebihi harga wajarnya untuk saat ini. Mungkin kalau ketika dia keluar laporan keuangan di kuartal 2 mungkin nanti kita hitung lagi harga wajarnya berapa, siapa tahu emang harga wajarnya mungkin di atas 250 gitu, mungkin di atas 300 atau 400 gitu kan, mungkin karena kita kan belum mengetahui kuartal 1-nya kuartal 2-nya untuk melihat EPS-nya ya. Karena kalau kepakai rumus PER kan harus berdasarkan EPS gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman. Ini bagus juga nih, saya ini benar-benar bukan istilahnya ini ya. Nyari yang emiten seperti itu susah sebenarnya, saya juga susah ini. Tapi kalau teman-teman udah berpengalaman, mungkin yang udah punya di bawah ya luar biasa lah. Saya salut kepada teman-teman kita yang ngambil dari bawah ya. Kalau yang ngambil di atas ingat ya, ini udah di atas bro ya, ini udah di atas ini. Baik, saham selanjutnya adalah IPTP. IPTP ini kesayangannya punyanya MNC ya, grup MNC. IPTP di FCA ya, di harga FCA sekarang lagi bagus nih, lagi mau menuju ke 50, tinggal 51 berarti ya, harus 51, tinggal berapa nih, 37, 13, 14, tinggal 14 poin lagi ya, 14 poin lagi. Dan di sini terlihat si bandar lokal beli ya. Kalau asing ya jangan lihat asing lah, emang di sini yang menguasain emang bandar lokal ya. 14 Juni kita lihat 14 Juni 14 Juni di domestiknya ada si IP, si HP sama si AZ sama si AI. CP ada, LG ada, ZP ada, XA ada. Yang ngejual si MG. Teman-teman berarti udah bisa ngejual nih XC sama XA nih. Berarti sekarang skema FCA udah istilahnya teman-teman udah pada bisa ya, mungkin dimanfaatkan ya. Ini bagus nih kenaikannya ya untuk FCA-nya nih. Dia cenderung emang niat dia mau naikin, dia niat. Soalnya ini juga di sini transaksinya keren gitu kan, seperti transaksi biasa diturunin terus di up lagi gitu kan, turunin up lagi. Ya mudah-mudahan terus-terusan sampai dia menyentuh ke 51 ya. CIF juga bagus kali ya, berani dia ngambil di harga FCA. Ya kalau saham-saham MNC ya sebenarnya kalau saham-saham MNC itu tenang aja lah, kalau bandarnya emang si EP ya. Kalau si EP itu cenderung kalau punya MNC ya suka diurusin lah. Kemarin aja waktu naik kan Bapak Heri Tanunya marah-marah ke Biaya. Nah apa dikena Uma katanya gitu kan. Katanya gitu kan. Saya baca di beritanya aja gitu kan. Ya untuk IPTP mudah-mudahan bisa ke 51 karena emang benar si IP sama si HP-nya bagus lah. Ada lagi si LG udah masuk tuh. Tinggal si yang punya MPT-nya aja masuk. Koka. Ya mudah-mudahan sih dengan tukar pikiran ini ada masukan dari teman-teman ya. Silahkan di komentar di bawah. Ini terakhir dibahas tanggal 27 bulan 6. 27 daerah sini ya. Di area sini dibawa ke bawah, cuman dia di up dikit tapi shadow. Jadi dia belum menyentuh ke 85-nya ya waktu saya. Padahal kemarin itu waktu di tanggal 27 saya bilang ini ada spek, ternyata speknya berlanjut. Dan per hari ini dia baru diangkat. Itu juga dengan shadow. Masih di harga pembahasan kalau begitu ya di sini ya. Di harga 27 bulan 6 ya. Belum menyentuh targetnya di 85 karena ini ada candle ya. Saya berdasarkan candle aja gitu. Kalau target ini juga target terkecilnya di 75-nya belum kecapai walaupun 2 tick tapi dia belum diam. Kalau ke atasnya di sini tidak ada candle yang mudah-mudahan sih bisa menembus 95, bisa di up ke atas. Mudah-mudahan. Tapi yang paling utama harus nembus ini dulu ya, 85 ya, untuk menutupi gap merahnya ini ya. Cuman saya mau wanti-wanti ini harganya udah di ke 50, soal sempat di up di harga 50. Artinya kan ini candle yang dua sisi emang dia
untuk up, tapi di sisi lain dia udah ngasih tanda mau ke sini ya. Di sisi lain waktunya doang yang kita tidak tahu ya, mau kapan-kapannya kita tidak akan pernah tahu. Dia akan menyentuh ke harga 50 ini mau 1 bulan 2 bulan, ini udah sekitar 2 bulan setengah tidak ke bawahin ya. Tapi dari tanda-tandanya udah ada seperti inilah gitu kan. Kanal merah seperti ini kan, kanal merah ngasih tanda juga nih mau ke sini gitu kan. Kita lihat dari isian poren, ngambil poren, cenderung ngambil poren ya. Jadi poren aman, belum ngejual yang signifikan ya. Ini poren aman ya. Lokal, benar lokal juga sama, ngambil dia sempat ngebuang. Per hari ini dia ngambil ya. Di 16 Julinya dia ngambil. 16 Juli siapa? 16 Juli. Hari ini siapa? Untuk lokalnya ada YP, ada XA, ada EP. Ini broker-broker lumayan juga nih. Si EP juga kan salah satu suka pakai underwriter juga. YP juga sering. XA apalagi ya sering ngebandarin atau nge-underwriterin. Tapi yang saya sesalkan itu si XA itu ketika masuk di saham asli dia kagak mau ngangkat. Aduh, ini saham asli si XA. Teman-teman kita udah pada keluar ya, XC, XL, Becky juga udah keluar. Cuman ini terdeteksi ada si XA sama si AI ya. Si AI kalau nggak salah ngambil ya di poren ya. Oh CC nih, CC udah masuk nih teman-teman. Berarti tadi yang transaksi kan si CC nih. Oh iya si CC ini benar kan tuh. Dia beli 31, jual 18, sisa 12. Ya mudah-mudahan sih dengan sisa 12-nya dia bisa di up ya. Di 75 lah, 75 bisa ke 75 lah. Walaupun 2 tik ya. Tapi yang bagus lagi ke 85. Ini juga shadownya udah ke harga 80 ya. Tinggal 5 tik lagi. Tinggal 5 tik lagi aja menutup ini dan diam gitu kan. Kita lihat untuk tahanannya. Tahanan bagus, rata. Ini juga rata ya. Ini rata, tahanannya bagus nih, rata nih. 85 udah dipegang, 85 ya, lihat nih. 85 ya. Udah dikasih tanda ada 85 dan betul ini di 85 ya. Mudah-mudahan bisa menembus ke 85-nya. Di harga 75, coba lihat 75 seperti 75. 75 juga 16, lihat nih. Bukan seperti yang kebetulan ya, seperti yang kebetulan tahanan di bid dan opernya ada di 75 sama di 85 kan. Ini 85 nih. Seperti yang kebetulan. Seperti yang kebetulan gitu kan. Jadi support resistnya ada di 75 sama di 85. Andaikan bisa menembus ke situ berarti bagus, dia nutup untuk gap-nya. Ini juga Smart Money juga baru jualan 1 hari ini doang karena pengambilan banyak. Mudah-mudahan sih 2 hari inilah, enggak 3 hari lah. Biasanya 3 hari nih, 3 hari. 2 candle lah, 2 candle rendah, 1 candle rendah, 2 candle tinggi, terus agak tinggi ya, mudah-mudahan seperti itu rencananya. Tapi diam ya, tidak membuat shadow. Saya kalau membuat shadow kurang gimana lah gitu ya. Nah, seperti 3 hari nih biasanya kalau yang ngangkat itu 3 hari tinggi, nah dia akan berpikir apakah mau ke bawahin lagi atau sideways, biasa seperti itu. Jadi suka ada patokan lah gitu ya. Makanya kalau ada sekitar 2 candle tinggi udah jual aja gitu, apalagi kalau udah mencapai targetnya di 85. Kecuali yang nyangkut gitu, yang nyangkut udah liatin aja lah yang nyangkut ya. Soalnya ini juga jualan baru sehari doang kok. Mudah-mudahan si Smart Money ini bisa memaaf lagi harganya ya. Terutama CC udah masuk. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Selamat beristirahat dan salam sehat. Terus salam buat keluarga kalian di rumah dan terima kasih kepada yang sudah subscribe, yang sudah like maupun komen ya. Terutama komen yang positif. Ciao dulu ya.